Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Fajri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model-model pendidikan kejuruan. Terdapat 3 model pendidikan kejuruan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah model pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pasar. Kemudian yang kedua adalah model pendidikan kejuruan yang berorientasi pada sekolah. Dan yang terakhir adalah model pasar yang dikontrol oleh pemerintah. Saja kita uh, membahasnya. Sebelum kita masuk ke model-modelnya apa saja, kita harus tahu dulu. Jadi penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak lepas dari strategi agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Nah, maka untuk itu, sekolah juga menerapkan berbagai model sesuai dengan program studinya dan karakteristik peserta didik. Nah, apa saja sih modelnya? Jadi yang pertama adalah model berorientasi pasar. Jadi pada model ini sistem pendidikan yang diperankan oleh industri tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah. Nah, jadi dalam model ini yang menerapkan semua pendidikannya adalah industri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah seperti kurikulumnya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, kemudian model ini juga sering disebut sebagai model liberal karena alasannya yaitu karena langsung diarahkan pada produksi dan pasar kerja. Nah, jadinya eh, lulusan-lulusan dari eh, sekolah yang menerapkan model ini adalah akan langsung menghasilkan siswa yang siap diproduksi dalam pasar kerja. Nah, kemudian industri berhak mendesain pendidikan kejuruan tanpa harus mengacu pada prinsip pendidikan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana pada model pendidikan ini yang memerankan pemeran utamanya adalah industri tanpa adanya campur tangan dari eh, pemerintah. Nah, jadi industri bebas mendesain pendidikan kejuruannya seperti apa tanpa harus sama seperti pada pendidikan umum seperti itu. Nah, kemudian eh, yang kedua yaitu model sekolah, di mana dalam model sekolah ini pemerintah yang merencanakan, kemudian pemerintah juga yang mengorganisasikan, dan pemerintah juga yang mengontrol pendidikan kejuruan. Nah, jadi bedanya dengan model yang sebelumnya, ini pemerintah yang merencanakan, kemudian pemerintah yang mengorganisasikan, dan juga pemerintah yang mengontrol pendidikan kejuruan. Nah, model ini juga bersifat birokrat. Kemudian pelatihan pelatihan dapat dilaksanakan di perusahaan sepenuhnya. Jadi di mana pelatihan dapat dilaksanakan di perusahaan sepenuhnya di sini nantinya pemerintah mengadakan eh, program seperti magang seperti itu, prakerin, praktek industri seperti itu. Nah, jadinya eh, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah nantinya akan diarahkan ke industri. Nah, yang di mana yang dalam model ini negara-negara apa saja sih yang menerapkan model ini? Yang pertama ada negara Prancis, kemudian ada negara Italia, dan yang terakhir ada negara Swedia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu model pasar dikontrol pemerintah. Nah, yang dimana dalam model pasar dikontrol pemerintah adalah pemerintah yang menyiapkan, memberikan kondisi yang relatif komprehensif dalam pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan sponsor swasta lainnya. Jadi pemerintah di sini menyediakan kondisi yang relatif komprehensif itu seperti kondisi yang seperti nyatanya kondisi yang luas gitu kan tentang pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan sponsor swasta lainnya. Jadi nantinya pemerintah di sini memberikan pemahaman akan seperti apa sih pendidikan kejuruan itu secara luas kepada industri-industri yang akan bekerja sama dengan sekolah. Nah, model ini juga disebut sebagai sistem ganda atau dual system, yang dimana pendidikan sistem ganda itu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sistematik dan sinkron antara pendidikan di sekolah dengan program keahlian yang didapat. Nah, jadi dalam program sistem ganda ini kita kan dual system, jadi antara program keahlian, kemudian antara
pendidikan yang ada di sekolah dengan program keahlian itu sinkron dapatnya. Nah, kemudian program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di industri. Nah, seperti yang saya jelaskan, program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di industri seperti industri sekolah melakukan program magang kepada di industri. Nah, jadinya nantinya peserta didiknya akan mendapatkan program keahlian di industri beberapa bulan setelah magang. Tuh. Nah, negara-negara yang melakukan program ini adalah ada Swiss, kemudian Australia, Jerman, dan negara Indonesia juga cenderung lebih kepada model ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.